Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al Kausar TV. Kali ini saya mau coba glamping di Gede Riverside, yaitu di Gunung Mas Puncak Bogor ya. Nah, ini kita udah booking dari 2 bulan sebelumnya, karena memang di sini penuh terus. Jadi buat teman-teman yang mau glamping di Gunung Mas Puncak Bogor, yaitu tepatnya di Gede Riverside. Nah, di sana ada yang setahu kami ada 2 ya di Gede Riverside itu, ada yang saga dan ada yang akasia. Nah, kali ini kita mau nginepnya yang di saga ya, yang harganya di bawah akasia ya, sekitaran 550.000 semalam. Nah, itu sudah termasuk dengan tiket masuk dan parkir plus sarapan 1 kali ya di pagi harinya. Oke, kita melakukan perjalanan dari Depok ke Puncak Bogor ya, melewati jalur yaitu jalan tol Jagorawi. Karena kalau nggak lewat jalan tol nih pasti macet banget ya Puncak ya, karena seminggu sebelumnya itu terjadi macet parah. Jadi ini kami berangkat di tanggal 21 September sampai nanti 22 September. Nah, minggu kemarin itu sempat macet parah di Puncak. Nah, ini kita udah sampai nih di Gunung Mas Puncak Bogor. Jadi di sini selain ada glamping, ini banyak banget ternyata. Saya juga baru tahu ya. Ini ada bermacam-macam wahana ya yang bisa kita nikmati. Nah, jadi selain kita glamping, selain kita nginep, kita juga bisa nanti mampir ke wahana-wahana yang ada di Gunung Mas Puncak Bogor. Nah, ini luas banget ternyata ya. Kita di sini sampai jam 11. Tadi dari rumah berangkat jam 9 pagi di tanggal 21 September. Kita sampai di sini di Gunung Puncak di Puncak adalah beribet sekali nih. Kita sampai di Puncak kita sampai di Gunung Mas ya, Puncak Bogor ini jam 11 siang. Jadi kita nunggu dulu tuh, kita jajan-jajan dulu sambil nunggu check-innya. Nah, check-innya itu di sini bolehnya jam 2 siang ya. Jam 2 siang, nanti check outnya jam 12 siang. Jadi gitu. Nah, makanya kita sampai jam 11 itu kita keliling-keliling aja dulu ya kan, daripada bosen untuk nunggu. Nah, ini kita sudah diperbolehkan masuk. Nah, ternyata yang lebih kagetnya lagi, ternyata jalan menuju glampingnya atau lokasi glamping dari kantor check-innya ya, dari kantor check-innya itu lumayan juga ya. Jadi saran saya kalau kesini bawa barang-barang yang diperlukan aja gitu, jangan terlalu bawa banyak barang. Ini lumayan soalnya medannya harus menuruni sampai bawah ya. Nah, di situ juga kita ada warung gunung. Jadi sebenarnya kalau kita pun nggak bawa makanan, misalkan mau serba praktis, nah di situ ada warung gunung. Nah, namanya juga Gede Riverside ya, pastinya di samping kali atau samping sungai. Cuma ini sungainya pas kebetulan lagi nggak terlalu gede ya, karena ini masih suasana musim kemarau. Nah, ini yang kita lewati ini akasia. Nah, bedanya akasia dengan saga, akasia itu toiletnya itu privat ya. Jadi satu tenda, satu toilet. Jadi tidak sharing. Nah, kalau ini kita nginep di sini nih, karena sebenarnya kita juga pengennya di akasia, tapi karena udah terlalu kepenuhan, jadi kita ke bagian yang saga. Nah, kalau saga ya harganya kan 550.000 semalam. Nah, toiletnya sharing nih dengan penghuni saga yang lain. Nah, ini toiletnya cukup bersih ya, ada 2 yang juga ada wastafel. Nah, sebelah kanan ini ada yang toilet duduk jongkok ya. Nah, di sini juga ada water heaternya, jadi nggak perlu takut kalau kedinginan kalau mau mandi sore atau malam bisa. Nah, yang sebelah kiri ini toilet duduk juga sama, ada water heater lengkap, ada sabunnya juga, ada sampo-nya juga ya. Pokoknya ini lumayan lah bersih ya, nyaman.
Nah ini tenda kita nih ya yang Saga. Nah itu depannya langsung kali ya. Nah untuk yang bawa anak kecil ya rajin-rajin aja ya diperhatikan, karena itu ternyata ngeri juga ya depannya. Kalau anak yang kecil itu kan aktif ya, takutnya dia terprosok ke depan kali. Oke, di sini ada lampu yang sudah disediakan, ada saklarnya juga di sebelah sini, sama lampu luar, ada stop kontak tuh, ada colokan listrik, ada tempat duduk. Nah di sini lampu luarnya lampu hiasan gitu ya, yang warnanya kuning. Nah ini warnanya warna kuning, kalau malam nih bagus pasti. Nah ini halaman bermain kalau kita bawa anak-anak pas banget nih di sini. Kalau pagi-pagi mau olahraga, nah nanti di sini nih ya tempat olahraganya. Nah ini dalam tendanya kita dapat 3 kasur, karena ini kapasitasnya untuk 4 orang. Sebenarnya untuk 6 juga sebenarnya masih muat ya kalau badannya kecil-kecil. Nah karena di sini luas juga nih. Nah itu area tidur. Nah ini untuk area depannya. Nah inilah kita ke bagian nomor 7 kebetulan, jadi kealangan pohon ya. Nah jadi 550.000 semalam di Saga itu kita dapat fasilitas yang pertama tadi kasur kita dapat 3. Nah cuman bantalnya itu sudah nyambung dengan kasur, jadi tidak bisa dipindah-pindah. Terus juga kita dapat selimut 2, lalu kita juga dapat pasta gigi ya dengan sikatnya. Nah kita juga dapat air minum mineral, yaitu yang di botol yang 600 ml. Kita dapat 2 tuh. Nah untuk yang tadi yang nggak bawa makanan atau nggak bawa minuman juga tenang aja, karena di sini tadi saya sudah sebutkan ya bahwa ada warung gunung yang jaraknya kalau tidak salah 50 km 50 km jauh amat ya, 50 meter aja. Nah tapi kalaupun misalkan males nih kita datangnya pas musim hujan, itu kan mager ya kalau udah di tenda ya, yaitu bisa pesan via WhatsApp. Nah itu ada di samping tenda ya, ada kantong, kalau nggak salah ada kantong gitu ya di tenda itu. Nah itu ada isinya menu-menunya, cuman saya lupa ini ya, saya kamerakan ya. Itu kita bisa pesan via WhatsApp, nanti bisa diantar gitu. Cuman warung gunung ini juga ada jam tutupnya maksimal kalau tidak salah jam 10 atau jam 11 malam gitu ya. Nah jadi kalau misalkan memang kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa air, nggak bawa makanan, itu kita bisa beli di sana begitu. Nah pastinya dari kalian juga ada dong yang bertanya-tanya nih, seperti teman-teman saya ketika saya update status ya di lokasi, pasti ada yang nanya nih, itu sepi nggak sih gitu, angker nggak sih. Nah ini jangan jangan khawatir lah ya, karena dia di Gunung Mas tuh ramai banget. Ternyata kita nginep di malam minggu itu hampir full semuanya ya, jadi kiri kanan tuh ramai sekali gitu. Nah itu sampai jam 3 pun itu masih ada orang yang ngobrol, masih bolak-balik, karena memang itu terisi sampai hampir full ya tenda itu. Kalau nggak salah saya hitung itu ada kisaran 20 kali ya, sebaris itu sederet itu ya di pinggir kali itu hampir semuanya full kita lihat nih, jadi rame. Jadi ya kita nggak perlu khawatir ya. Terus juga tempatnya nyaman, nggak ada yang aneh-aneh juga ya, aman lah ya untuk kita misalkan bawa anak-anak. Asal itu aja ya, diperhatikan juga bahwa di depannya kan ada kali, nah itu agak tinggi. Nah itu hati-hati aja kalau ada yang bawa balita, seperti saya nih bawa balita. Nah itu saya benar-benar perhatikan sekali gitu, jadi jangan sampai lengah ya, takutnya jatuh ke bawah gitu. Oke gitu aja mungkin ya, jadi tenang aja kalau misalkan memang ada yang mau nginep. Nah itu aman ya di Gunung Mas ini. Nah mungkin kalau dari segi kekurangannya menurut saya ya, itu yang pertama minimnya tanda petunjuk arah ke lokasi glamping. Nah itu kita sempat bingung ya,
bahkan sempat nyasar gitu ke arah perkampungan warga gitu. Karena kita nyari nggak ada tuh, jadi kita harus nanya-nanya ke security atau satpam ya, berkali-kali, bahkan ke tukang parkir kita juga ngikutin karena kita juga bingung juga ya, tidak ada penunjuk arah yang jelas gitu ya. Jadi di sana itu sebutannya pondokan, bukan glamping atau bukan gede riverside. Jadi harus ya sabar ya gitu untuk nanya-nanyanya. Ya mudah-mudahan sih kedepannya ada tuh tanda petunjuknya. Nah setelah itu kekurangan yang kedua mungkin jarak dari tempat check-in ke tempat camping itu lumayan jauh. Nah mungkin kedepannya bisa ada jasa untuk porter ya, untuk bantu-bantu angkat lah itu. Karena ya kalau untuk acara keluarga kita pasti bawa barang-barang banyak gitu. Bahkan waktu barengan saya itu ada yang juga acara keluarga, itu luar biasa sekali perjuangan mereka membawa barang-barang bawaan ya untuk sampai ke bawah, dan untuk pas pulangnya juga mereka harus naik ke atas lagi bawa barang-barang itu. Mungkin kedepannya bisa ada jasa porter ya, atau jasa pembantu pembawa barang ya untuk ke dalam. Apalagi ya yang selanjutnya mungkin kekurangannya sempat juga sih ada mati lampu ya, insiden mati lampu di pas kita nginep ya, tapi kita nggak tahu juga ya tuh insidennya sering atau tidaknya gitu, ataukah memang ada yang bawa alat elektronik terlalu banyak gitu ya. Jadi sempat ada jepret ya listriknya beberapa kali di malam minggu. Tapi untuk keseluruhan sih menurut saya sih oke banget ya. Ini jadi rekomen lah gitu ya untuk nginep di Gunung Mas Puncak Bogor, karena jarak juga tidak terlalu jauh. Jadi dari keluar tol juga tidak terlalu jauh. Untuk dari saya saja cuma 30 kilometeran saja gitu ya. Dan perjalanan itu ya kisaran kalau lancar banget itu hanya 1,5 jam via tol gitu. Beda lagi kalau misalnya memang bawa motor, ya mungkin bawa motor bisa lebih ya karena lewat jalan biasa. Nah kalau tol itu sangat jarang sekali macet ya untuk ke arah puncak kalau di tol gitu. Nah mungkin kita juga terjebak macet hanya pas buka tutup saja di puncak. Nah itu juga kita pas pulang kita sempat ditahan juga karena check outnya jam 12 siang, sedangkan jam jadwal buka tutup jalur di puncak itu jam 1 ya sampai jam 4 untuk arah Jakarta. Jadi terpaksa kita tidur-tiduran dulu tuh di Masjid Gunung Mas sambil nunggu jalur dibuka. Nah ini kisaran jam 10 malam. Ini udara udah dingin banget ya sebenarnya. Ya ini karena saya belum bisa tidur aja nih. Jadi saya ngelamun dulu di depan tenda. Dan ini suasana pagi, ini jam 6:30 pagi ya. Jadi anak-anak masih pada tidur. Nah, kita udah bangun, ngopi-ngopi di luar. Nah itu juga yang tetangga kita tuh pada sibuk ya menyiapkan minuman-minuman hangat. Ini karena dingin banget ya, dingin banget, ini seger banget. Pokoknya udaranya seger karena di sebelah kanan kita tadi ada gunung, deket Gunung Gede ya. Nah kita juga dapat view pemandangan kali ya, walaupun kalinya sangat tenang sekali gitu ya. Nah di sini seger banget dan ini basah ya, ternyata di luar ini kabutnya mungkin tebel kali ya, jadi embunnya bener-bener banyak juga gitu. Ini dingin lah, ini lebih-lebihan kita pakai AC di rumah. Nah ini anak-anak bisa bermain di kalinya di bawah. Nah asal cari aja tempat yang kira-kira aman karena di sini banyak batu dan licin ya. Airnya dingin, pokoknya kayak air yang keluar dari kulkas. Ya pagi-pagi sisanya kita bisa jalan-jalan mengelilingi area dari glamping. Bahkan kita juga bisa keluar dari area glamping, bisa ke atas lagi ke area-area Gunung Mas yang lainnya ya. Ya kita juga bisa menikmati wahana juga kalau memang kita
mau menikmati wahana, cuman nanti dikenakan biaya untuk wahananya ya. Ya mungkin video kita untuk di Gunung Mas kali ini, di glamping kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.